Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika berbicara tentang Nabi dan Rasul, kita pasti akan menganggap mereka sebagai utusan yang sudah lama meninggal karena mereka hidup ratusan tahun yang lalu. Namun, ternyata tidak semua Nabi sudah dicabut nyawanya. Di antara para Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa diyakini masih hidup hingga hari ini karena kematian mereka tertunda. Ada banyak alasan mengapa beberapa nabi ini masih hidup sampai sekarang. Ada yang ingin terus memuliakan Allah, ada pula yang kematiannya ditunda karena memiliki misi di akhir zaman. Lantas siapa saja para nabi tersebut? Inilah nama-nama para nabi yang diperkirakan masih hidup hingga saat ini. Pertama, Nabi Isa alaihi salam. Menurut sejarah Islam, Nabi Isa alaihi salam dipercaya masih hidup hingga saat ini karena diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit kedua ketika ia akan disalib oleh orang-orang kafir. Allah mengganti posisi Nabi Isa dengan muridnya yang berkhianat, Yudas Iskariot, sehingga ia menjadi orang yang ditangkap dan disalib oleh orang-orang kafir. Yudas bisa tertangkap oleh orang-orang kafir karena Allah mengganti wajahnya menyerupai Nabi Isa. Kelak, Allah akan kembali menurunkan Nabi Isa alaihi salam ke bumi untuk menyelesaikan tugas terakhirnya melawan Dajjal. Nabi Isa termasuk sebagai nabi yang dipercaya masih hidup hingga saat ini karena disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157. Yang artinya dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Kedua, Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir tidak tercantum dalam 25 nama nabi yang wajib diketahui, tetapi namanya sangatlah tidak asing bagi kita, karena namanya sering disebutkan. Menurut sejarah Islam, ia disebutkan sebagai sosok pendamping Nabi Musa alaihi salam. Nabi Khidir pun disebutkan sudah hidup sejak zaman Raja Iskandar Zulkarnain pada 322 sebelum Masehi dan masih hidup hingga saat ini. Konon katanya, Nabi Khidir memiliki umur yang sangat panjang karena ia meminum Ainul Hayat atau air kehidupan atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, hal tersebut terbantahkan dari sejumlah ayat Al-Quran dan hadis. Dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 34, yang artinya, kami tidak menjadikan keabadian bagi seorang manusia pun sebelum engkau, Nabi Muhammad. Maka, jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Bantahan mengenai asumsi bahwa Nabi Khidir alaihi salam masih hidup, juga dijelaskan dalam keterangan hadis. Beberapa waktu atau sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, ia pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Tidak ada satu jiwa pun yang bernafas, dia telah hidup selama 100 tahun, lalu dia sekarang masih hidup, hadis riwayat Muslim. Adapun perkiraan bahwa Nabi Khidir alaihi salam masih hidup sampai saat ini, maka ini adalah urusan gaib. Ketiga, Nabi Ilyas alaihi salam. Dari beberapa keterangan, Nabi Ilyas alaihi salam dipercaya masih hidup hingga sekarang. Setelah azab yang didatangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya yang tidak beriman, Nabi Ilyas alaihi salam tetap berdakwah untuk terus menebarkan ajaran tauhid. Nabi Ilyas alaihi salam juga memiliki seorang murid yang setia, yakni bernama Ilyasa yang juga akan menjadi salah satu nabi yang diimani oleh umat muslim. Kisah Nabi Ilyas alaihi salam yang dipercaya masih hidup ini diriwayatkan ketika ajalnya tiba. Nabi Ilyasa alaihi salam meneruskan perjalanan dakwah Nabi Ilyas alaihi salam, namun Nabi Ilyas alaihi salam justru bersedih dan menolak malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Malaikat Israel kemudian bertanya alasan Nabi Ilyas alaihi salam tidak mau diambil nyawanya. Nabi Ilyas alaihi salam mengatakan bahwa dirinya merasa malu karena belum banyak berzikir untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Ilyas alaihi salam bahkan meminta agar nyawanya diambil saat hari akhir tiba karena Nabi Ilyas alaihi salam khawatir tidak ada yang berzikir untuk Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir zaman. Mendengar hal itu, Allah subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan permintaan Nabi Ilyas alaihi salam, yakni menangguhkan kematiannya. Namun, riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi Ilyas alaihi salam tidak berada di bumi, melainkan diangkat ke langit. Keempat, Nabi Idris alaihi salam. Berdasarkan sebuah kisah, Nabi Idris alaihi salam memiliki kisah yang hampir serupa dengan Nabi Ilyas alaihi salam. Pada suatu ketika, Nabi Idris didatangi oleh malaikat Israel yang menyamar sebagai seorang lelaki yang tampan atas seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Kedatangan malaikat Israel yang merupakan malaikat pencabut nyawa tersebut bukan untuk mencabut nyawa Nabi Idris, tetapi hanya untuk sekedar bertamu. Sebab, malaikat Israel kagum dengan Nabi Idris yang selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ahli dalam beribadah. Lalu, singkat cerita, Nabi Idris akhirnya menanyakan siapa sebetulnya laki-laki tampan yang telah mengunjunginya itu. Akhirnya, malaikat Israel pun mengakui siapa dirinya serta menyampaikan maksud kedatangannya itu. Nabi Idris alaihi salam pun sangat kaget mendengar pernyataan malaikat Israel. Ia mengira malaikat itu datang untuk mencabut nyawanya, namun dibantah oleh malaikat Israel karena tujuannya datang adalah untuk mengenal Nabi Idris alaihi salam lebih jauh. Setelah itu malaikat Israel dibuat kaget dengan permintaan Nabi Idris alaihi salam yang menyatakan bahwa dirinya ingin merasakan dicabut nyawanya. Lalu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, nyawa Nabi Idris alaihi salam pun dicabut oleh malaikat Israel dengan selembut-lembutnya dan setelah itu kembali dihidupkan. Setelah itu Nabi Idris alaihi salam juga meminta untuk ditunjukkan surga dan neraka dan diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sangat terkejut ketika melihat neraka yang sangat menyeramkan itu. Sebaliknya, ketika di surga ia menunjukkan rasa kekaguman yang sangat besar. Sebab, ia bisa melihat sungai-sungai yang mengalirkan air jernih, pohon-pohon rindang, buah-buah yang lezat, serta pemandangan indah lainnya. Saat sudah waktunya keluar surga, beliau teringat bahwa sandalnya masih tertinggal di dalam surga. Beberapa sumber menyebutkan sandal Nabi Idris alaihi salam berada di bawah pohon yang rindang. Lalu dirinya masuk lagi untuk mengambilnya. Selang beberapa saat, malaikat Israel kebingungan karena Nabi Idris alaihi salam tidak segera keluar dari sana. Ternyata, Nabi Idris alaihi salam tidak ingin meninggalkan surga Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dan ingin tetap berada di sana. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya Nabi Idris alaihi salam diperbolehkan untuk tetap tinggal di surga keempat tanpa menunggu datangnya hari kiamat. Sejumlah riwayat menyebutkan bahwa Nabi Idris alaihi salam dicabut nyawanya oleh malaikat Israel di langit keempat. Kisah Nabi Idris alaihi salam disebutkan di dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 56-57, yang artinya adalah ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar dan membenarkan lagi seorang Nabi. Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Terdapat tafsir yang mengatakan bahwa martabat tinggi yang dimaksud adalah peristiwa pada saat Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Idris alaihi salam ke surga. Itulah 4 nabi yang masih hidup hingga sekarang, di mana ditempatkan khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.